Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para anak-anakku, siswa saya miliki dua saudara yang berbahagia, serta Bapak Ibu guru yang berbahagia yang kami hormati. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk menghirup udara yang segar dalam keadaan sehat walafiat tanpa aral apa. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan kepada umatnya, kepada kita sekalian sampai umat di akhir zaman. Anak-anak yang kami banggakan, Bapak Ibu guru yang kami hormati, perkenankanlah di sini kami akan mengikuti kultum dengan mengambil judul 10 hal yang membuat puasa sia-sia. Puasa merupakan ibadah yang sangat rahasia, karena ibadah ini hanya seseorang itu dan Allah yang Maha Tahu. Dikatakan ibadah yang sangat rahasia. Rasulullah SAW mengingatkan tentang banyaknya orang yang puasa tapi sia-sia. Seperti diriwayatkan yang artinya betapa banyak orang yang puasa akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Diambil dari hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan siapa saja yang berpuasa sia-sia? Antara lain, yang pertama, orang yang mengerjakan puasa namun tidak ikhlas dan tidak karena Allah. Ibadah hanya akan diterima oleh Allah jika ikhlas. Demikian pula puasa, termasuk keutamaannya hanya bisa didapatkan kalau bisa didasari iman dan hanya mengharap balasan dari Allah. Dijelaskan dalam Muttafaq alaih, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu mimma taqabbala min dhanbi. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap hitungan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang kedua, berkata kotor. Orang yang berkata keji alias lafaz yang secara mudahnya berarti pornografi, maka puasa yang dijalaninya itu adalah bisa sia-sia. Dijelaskan di Muttafaq alaih yang artinya puasa adalah perisai, maka barang siapa sedang berpuasa janganlah berkata keji dan mengumpat. Jika seseorang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah dia mengatakan, aku sedang berpuasa. Kemudian yang ketiga, mengumpat dan marah.
Sebagaimana hadis di atas, mengumpat juga membuat puasa kita pahalanya berkurang, bahkan hilang sama sekali. Dengan itu, maka puasa tersebut menjadi sia-sia. Demikian pula marah. Ia juga bisa membuat puasa menjadi sia-sia. Mengumpat dan marah adalah setali tiga. Selanjutnya yang keempat, mencela dan mengajak bertengkar. Jika ada orang yang mencela atau mengajak berkelahi, Rasulullah SAW menuntutkan agar orang yang sedang puasa untuk menahan diri. Cukup menjawab bahwa dirinya sedang berpuasa. Ini syawal. Jika ada yang mengajak berkelahi saja, kita disuruh menahan diri. Sebagaimana jika kita yang mencela dan mengajak bertengkar, pahala puasa bisa melayang dan sia-sia. 5. Ghibah. Ghibah alias berbicara bukan orang lain juga bisa membuat puasa sia-sia. Ia sejenis dengan berkata keji, juga mengumpat dan mencela, yakni sama-sama penyakit lisan. Bahkan ghibah diibaratkan seperti memakan daging saudara sendiri yang telah meninggal. Dan di neraka kelak bisa untuk siksa untuk orang yang suka ghibah, seperti dalam firman Allah yang artinya, dan janganlah sebagian kamu menggunjing kebahagiaan orang lain. Sukakah seseorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat bagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Yang keenam, berdusta. Berbohong atau berdusta secara tegas disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai penyebab puasa sia-sia dan hilangnya pahala. Allah tidak membutuhkan ibadah puasa orang yang berdusta. Dijelaskan di hadis riwayat Bukhari yang artinya, barang siapa tidak meninggalkan perkataan palsu dan pengalamannya, maka Allah tidak mempunyai ketentuan untuk meninggalkan makanan dan minumannya. Kemudian yang ketujuh, kesaksian palsu. Memberikan kesaksian yang palsu juga dapat merusak pahala puasa dan menjadikan puasa sia-sia. Ini merupakan bentuk lain dari kebohongan, bahkan lebih parah dari sekedar berdosa biasa. Kedelapan, memfitnah. Berghibah adalah dosa, sedangkan yang lebih besar dosanya dari itu adalah fitnah, yakni jika seseorang mengatakan keburukan orang lain padahal orang itu tidak melakukan. Fitnah pada orang lain juga membuat puasa sia-sia dan pahala lenyap. Kesembilan, korupsi. Jika berdosa, kesaksian palsu dan fitnah adalah kebohongan lisan, maka korupsi termasuk juga yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis wal amala bihi. Korupsi selain merupakan dosa besar juga menyebabkan puasa menjadi sia-sia. 10 yang terakhir, maksiat
dan lainnya. Seluruh kemaksiatan bisa menjadi penyebab puasa sia-sia dan berkurangnya pahala. Karenanya kita perlu waspada dan bermujahadah agar diri kita terhindar dari segala bentuk kemaksiatan yang sebenarnya harus kita jauhi, tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi juga di sepanjang waktu. Itu anak-anak 10 hal yang menjadikan puasa kita sia-sia. Untuk itu, sebagai kesimpulan, marilah dari 10 hal yang menjadikan puasa kita sia-sia kita perhatikan agar puasa kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kurang lebih itu yang saya sampaikan. Kalau ada kebaikan adalah datangnya dari Allah, kalau ada kekurangan adalah dari saya sendiri. Saya minta maaf. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.